Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, jamaah dan kaum muslimin dan kaum muslimat dan semua yang mendengarkan video ini. Yang pertama, kita semua pasti sudah melihat dan mendengar berita yang viral sekarang, yaitu tentang seorang polisi menembak polisi. Kami sebenarnya sempat berpikir untuk membuat video ini, tapi di lain sisi kami juga berpikir lagi untuk termotivasi membuat video ini. Berpikir membuat video ini maksudnya ya faham sendirilah jamaah, berhubungan dengan kasus seperti ini. Mungkin bagi kita dan kebanyakan orang awam lah, katakan seperti kita, ini adalah hal yang sensitif dan dikhawatirkan hal-hal yang kurang baik akan terjadi. Tapi di lain sisi teman-teman sekalian, saya melihat betapa pilunya, betapa sedihnya seorang ibu menangisi keadaan anaknya. Jadi tidak terasa teman-teman sekalian, saya juga ikut sedih dan menangis. Dan tentu bisa kita pikirkan andaikan kita di posisi tersebut, ya. Dan sebagai manusia tentu kita memiliki perasaan dan hal yang wajar bagi kita ketika kita melihat suatu musibah dan kita langsung terbayang dan berpikir andaikan saya ataupun ibu saya yang menangis, ataupun suatu saat akan terjadi hal yang sama kepada kita, seperti itu teman-teman. Sehingga mendorong saya untuk berbagi lah istilahnya, berbagi untuk kita tidak boleh cuek gitu ya, tidak boleh cuek. Apapun yang bisa kita bantu, sekalipun itu doa, maka mesti harus kita lakukan. Kemudian dalam Islam juga, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, itu sangat jelas sekali bahwasanya seorang muslim itu harus ada jiwa pemberani pada dirinya ketika ingin berbicara tentang kebenaran. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mencap kita, umat adalah umat yang terbaik. Karena apa? Karena ada kepedulian dan keberanian bagi kita dua hal: mencegah perbuatan yang mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang baik, dan mencegah seseorang ataupun mencegah sebuah peristiwa yang berhubungan dengan kemungkaran. Itulah yang menjadikan kita dalam Al-Quran dikatakan wal takum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah yang menjadikan kita umat yang dikatakan umat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah dua, karena keberanian kita untuk berbicara tentang sesuatu yang bisa mencegah kemungkaran dan mensyiarkan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Baik jemaah dan teman-teman sekalian, yang ingin kami sampaikan adalah satu hal yang ketika kita melihat peristiwa ini, juga peristiwa katakanlah Laskar FBI yang katakanlah meninggal dunia, yang sebenarnya ya kasusnya sebenarnya sudah diproses, tapi sebagai katakanlah orang awam gitu, dan kami rasa perasaan ini juga akan dirasakan banyak orang sekali, dan tidak bisa dipungkiri ada ketidakpuasan terhadap pengungkapan kasus tersebut. Maka dan sebelum-sebelumnya juga kita tahu bahwasanya kasus yang demikian juga ada, kasus yang tertelan begitu saja kemudian menghilang. Dan sekarang dikejutkan dengan kasus terbaru teman-teman sekalian, seorang polisi yang tertembak. Kemudian setelah beberapa hari
baru dikembalikan ke keluarganya dan media, dan ini juga sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita. Ada beberapa kejanggalan seperti itu ya. Kalau kita ingin ikut campur dengan kasus yang besar ini, tentu sebagai rakyat Indonesia yang kita dipayungi oleh hukum, selagi yang kita bicarakan adalah hal yang wajar saja, tidaklah fitnah, tidaklah menuduh, kita rasa itu hal yang biasa saja dan itu boleh-boleh saja. Dan bahkan itu adalah ciri khas daripada kemerdekaan bagi kita untuk berbicara. Itu hak kita. Karena andaikan pun mulut ini tidak berbicara, di hati kita ini pasti berbicara, teman-teman sekalian, jamaah sekalian. Dan efek positifnya akan ada ketika orang banyak membicarakan kasus ini, teman-teman sekalian. Efek untuk penegakan hukumnya insya Allah itu akan jauh lebih baik gitu. Dari baik, kita yakin itu pasti ada kebaikan ketika kita semua berbicara tentang menuntut supaya, katakanlah, kasus itu supaya dibuka dan ditegakkan seadil-adilnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kita tidak mengatakan si anu tidak adil, si anu tidak terpercaya, bukan seperti itu. Tetapi yang kita inginkan adalah kasus ini, karena kasus ini kasus unik dan masih baru, maka kita ingin kasus ini dibuka dengan cara yang benar, seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian dalam Islam juga teman-teman sekalian, bahkan ketika kita melihat suatu kemungkaran, saya akan mencoba untuk mengkolaborasikan peristiwa ini dengan katakanlah ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, supaya kita orang Islam ini juga sadar bahwasanya permasalahan seperti ini, Al-Quran itu tidak tinggal diam. Usaha preventif, usaha pencegahan dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali, dalam hadis, dalam Al-Quran, supaya kita tahu teman-teman sekalian. Setidaknya ini memberikan referensi dan katakanlah wawasan kepada kita bahwasanya Islam itu tidak monoton, Islam itu tidak sempit, Islam itu tidak cuek dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, seperti itu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang kira-kira artinya teman-teman sekalian, Allah sangat tidak suka kepada seseorang yang sudah jelas-jelas ada peristiwa yang itu peristiwa itu Allah benci, tetapi dia merasa ya biasa saja seperti itu. Dia merasa tidak ada urusannya dengan dia, masa bodoh seperti itu. Tidak boleh teman-teman sekalian. Ketika ada kezaliman atau semua peristiwa itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita seorang muslim mesti harus ada reaksi kita. Tidak boleh seorang muslim mengatakan masa bodoh itu tidak ada. Itu tidak mencirikan kita itu adalah seorang muslim, seorang yang beriman, seorang yang mengaku menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Karena Al-Quran sendiri mengajak kita untuk mencegah perbuatan yang mungkar dan menyuruh orang untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Maka dalam hadis dikatakan bahkan ketika kezaliman di suatu tempat itu, katakanlah di lingkungan yang terkecil, lingkungan kita, itu kezaliman itu sudah ditampakkan, bukan lagi secara sembunyi-sembunyi, dan kita katakanlah yang faham agama, bahkan di suatu komplek itu kita termasuk orang yang faham agama, kita mengikuti pola pikir kebanyakan orang, masa bodoh itu bukan urusan saya. Maka dalam hadis dikatakan pernah malaikat mengadu kepada Allah tentang kondisi seperti itu. Ada suatu tempat yang kezalimannya sudah sangat merajalela, tetapi ada di situ satu orang saleh, kata Allah, tetap dihancurkan tempat itu. Artinya apa teman-teman sekalian? Perbuatan keji ketika walaupun ada orang saleh, tetapi untuk dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan lingkungannya, dia tidak peduli dengan peristiwa-peristiwa terupdate yang ada di lingkungannya, maka orang seperti ini juga akan mendapatkan dampak daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat
oh itu bukan urusan saya. Ini dirasa benar, tetapi itu adalah trik syaitan untuk menipu kita. Dibungkus sesuatu yang buruk itu dengan kalimat yang ringan dan dianggap benar dan memang mudah diterima oleh kebanyakan orang. Tapi kebenaran itu standarnya bukanlah kebanyakan orang. Standar kebenaran itu adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Teman-teman sekalian, jika coba bayangkan teman-teman sekalian, jika kita memiliki prinsip seperti itu, lantas kalau ada kezaliman yang mana itu ketika kita bergerak tidak ada keuntungan bagi kita secara material, maka ketika kita melihat tetangga kita mendapatkan kezaliman, kita akan diam-diam saja. Karena memang untuk mencegah kezaliman ataupun untuk menghentikan kezaliman, ya pasti ada yang harus dikorbankan, teman-teman sekalian. Tetapi ingat teman-teman sekalian, selain kita mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah ketika kita berusaha untuk bersama-sama peduli terhadap mencegah bahkan menghilangkan atau memberantas kezaliman, kemudian kita berusaha sama-sama untuk menghidupkan amal ma'ruf di sekeliling kita, maka selain Allah memberikan keberkahan kepada kita, sesungguhnya hal itu juga ada efek positifnya untuk kita semua, teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Maka tidak akan, ketika ada orang berpikir untuk melakukan suatu kejahatan di lingkungan kita, teman, dia berpikir keras. Kenapa? Karena ini penduduk lingkungan ini dia kompak, jiwa sosialnya masih tinggi. Tapi ketika suatu lingkungan itu siapa lo siapa gue merasa cuek, teman-teman sekalian, ini adalah peluang untuk dimasuki oleh berbagai macam permasalahan dari luar, katakanlah maling. Karena dia tahu ketika nanti dia maling jam segini, tetangga ini walaupun dia melihat, dia akan pura-pura tidak lihat karena resikonya yang besar. Nah, maling itu sudah membaca kondisi demikian. Ketika saya katakanlah maling di tempat ini, maka maling itu berpikir, oh ini katakanlah penduduk daripada tempat ini cuek-cuek, maka peluang kejahatan-kejahatan di situ juga akan berkumpul, teman-teman sekalian. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Mungkin kita tidak merasa rugi karena kita menganggap kita sudah bisa membentengi, tapi anak kita kan ada, cucu-cucu kita kan ada, teman-teman sekalian. Maka mulailah sekarang semangat untuk mencegah perbuatan kemungkaran dan menebar kebaikan. Kita mulai daripada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Sekalipun dia tidak seagama dengan kita, teman-teman sekalian, ketika berhubungan dengan kemanusiaan, maka mereka adalah saudara-saudara kita sekalian. Maka bantulah dari apapun yang bisa kita bantu. Kita bantu apa saja yang bisa kita bantu, baik berupa doa, baik berupa dukungan, semangat dan segala macamnya. Karena ketika kita membantu teman-teman kita sekalian yang sekarang dia dalam musibah, yakinlah suatu ketika musibah itu akan berputar, teman-teman sekalian. Bisa jadi itu akan terjadi pada kita. Andaikan nanti terjadi kepada kita, maka pasti saudara-saudara kita juga akan memberikan dukungan kepada kita, teman-teman sekalian. Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak pernah mendapatkan musibah, ya? Kemudian teman-teman sekalian, jelas dalam agama fix tidak boleh seorang yang beragama, menurut mungkin semua agama itu tidak ada di Indonesia ini, tidak ada yang mengajarkan siapa lo siapa gue, cuek, itu tidak ada. Kami yakin itu pasti semua agama, khususnya Islam, adalah agama yang insya Allah kami faham tentang Islam, itu udah fix sifat ataupun karakter siapa lo siapa gue itu tidak dari Islam, itu tidak mencerminkan Islam. Islam itu adalah bersaudara, teman-teman sekalian, seperti satu tubuh. Tangan yang sakit semua merasa sakit,
kepala yang sakit semua merasa sakit, kaki yang sakit semua. Jadi kalau ada orang Islam mengaku dia Islam tetapi dia memiliki prinsip cuek dan tidak peduli, maka mungkin saja pemahamannya terhadap Islam itu masih kurang, dan hendaknya pemahaman yang salah tidak boleh kita sebarkan, karena bahaya sekali ketika orang menganggap pemahaman itu adalah benar. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat sedih sekali teman-teman sekalian jika peristiwa ini akan terjadi lagi teman-teman sekalian. Kita khawatir orang-orang jahat akan mengambil pelajaran dari sini, bukan untuk kebaikan tetapi untuk merencanakan kejahatan berikutnya. Dan kejahatan itu akan lebih nyata teman-teman sekalian ketika orang-orang baik diam teman-teman sekalian. Jemaah dan teman-teman sekalian, kami yakin Anda adalah orang-orang baik. Tetapi kebaikan itu tidak cukup hanya dengan diam teman-teman sekalian. Untuk diri kita cukup betul teman-teman sekalian. Tetapi ketika orang baik diam, maka yang berbicara adalah orang-orang yang tidak baik. Ketika kejujuran diam, maka yang bicara di permukaan, yang terlihat di permukaan adalah kepalsuan teman-teman sekalian. Ketika orang-orang yang jujur diam, maka orang-orang yang tidak jujur akan membuat skenario dan akan mempublikasikan skenario itu seolah-olah kejahatan itu akan dianggap lumrah dan kejahatan itu akan menjadi benar karena otak kita sudah diisi dengan informasi-informasi yang demikian setiap hari teman-teman sekalian. Maka ambil bagian dari setiap peristiwa apa saja yang terjadi pada diri dan lingkungan Anda. Tidak boleh kita cuek teman-teman sekalian. Tidak boleh cuek. Kecuekan itu akan merugikan dan membahayakan kita, khususnya keluarga kita dan juga masyarakat kita sekalian. Tapi ketika kita kompak, memiliki prinsip peduli terhadap mencegah apa saja dalam bentuk kezaliman dan sama-sama semangat untuk menegakkan kebenaran, maka seberat apapun masalah yang kita hadapi, maka masalah itu diangkat sama-sama akan menjadi ringan teman-teman sekalian. Kami harus bicara seperti ini karena nampaknya ketika kita diam sementara kita memiliki kesempatan untuk bisa berbicara, dan kami yakin walaupun tidak banyak orang yang mendengar ini, pasti ada orang yang mendengarkan video ini. Walaupun tidak semua orang setuju, kami yakin masih banyak orang-orang yang setuju dengan pendapat kami. Setidaknya kami sudah berusaha teman-teman sekalian untuk mengajak kita lebih peduli terhadap permasalahan-permasalahan kita, mulai dari permasalahan yang paling ringan di lingkungan kita. Tidak boleh kita diam teman sekalian, tidak boleh diam. Kediaman itu akan merugikan kita baik cepat ataupun lambat teman-teman sekalian. Kalau kita mau catat peristiwa-peristiwa yang kita diam padahal kita mampu untuk berbicara, coba sudah berapa banyak peristiwa yang kita sesali. Sebenarnya kita memiliki peluang untuk berbicara, tapi kita diam karena kita takut, karena kita menganggap itu bukan masalah kita teman-teman sekalian. Ingat, masalah itu terus berputar. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidaklah kebaikan, pasti Allah balas dengan kebaikan teman-teman sekalian. Ingat teman-teman sekalian, kita hidup ya betul di dunia, tetapi sebagai orang beriman, kehidupan yang sebenarnya dan yang paling kekal, yang paling lama adalah kehidupan akhirat teman-teman sekalian. Dan setiap kebaikan yang kita miliki, setiap kebaikan yang kita lakukan, mungkin orang lain tidak mengetahui, tapi Allah pasti tahu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pasti akan Allah balas teman-teman sekalian. Tidak lambat, tidak cepat, lambat, pasti Allah akan balas. Tidak di dunia, nanti di akhirat pasti akan Allah balas, karena Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Semangat teman-teman sekalian mencegah perbuatan kemungkaran dan berlomba-lomba dalam kebaikan teman-teman sekalian. Terkhusus kepada saudara kita yang katakanlah ditimpa musibah, yang meninggal teman-teman sekalian. Walaupun katakanlah
Dia bukan saudara kita seiman, tapi dia adalah saudara kita se-Indonesia, teman-teman sekalian. Saudara kita setanah air, teman-teman sekalian. Mendengar jeritan daripada tangisan ibunda beliau, maka seketika kami juga teringat akan ibu kami, teman-teman sekalian. Maka mungkin tidak banyak yang bisa kita bantu, teman-teman sekalian, tapi setidaknya kita bantu dengan doa supaya kasus ini ditegakkan seadil-adilnya, sehingga tidak ada yang terzalimi dan efeknya tidak akan terjadi lagi katakanlah hal-hal yang kurang baik. Dan orang-orang yang berniat jahat ketika keadilan ditegakkan pasti akan berpikir berulang-ulang kali untuk merencanakan kejahatan. Tapi ketika keadilan tidak dirasa tegak, ketika kita semua orang-orang baik, orang-orang yang tidak merencanakan kejahatan diam, maka ini energi bagi orang-orang jahat untuk mengatur dan menjadikan skenario-skenario kejahatan berikutnya, teman-teman sekalian ya. Kita tidak menuduh siapa saja yang jadi jahat, tidak, tetapi kita mengutuk siapa saja yang melakukan kejahatan. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan kita, teman-teman sekalian, dan jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang salah itu datangnya dari kami, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kami. Kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.